Hadirin jamaah sekalian, kita awali ta'lim kita sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma ma ba'd. Jazakallah, kopinya udah datang. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore hari ini diguyur hujan sangat deras sekali. Ini semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya nyari sarung nggak dapet ya, di belakang ya, nggak apa-apa, fasah-fasahan itu ya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kajian kita di malam hari ini yaitu tepat terkait tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang panjang yang kemarin kita sudah kaji tentang rukun Islam sudah, rukun iman sudah, dan sekarang arti dari antu'mina billahi, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bi qadarihi khairihi wa syarihi, yaitu mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan juga yang buruk. Mari kita kaji ini benar, harus benar cara memahami takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai akhirnya kecewa dengan takdir yang Allah berikan kepada diri kita. Bahkan ada lagu nyanyian jamaah sekalian yang lagu tersebut membuat keimanan kita jadi goyah. Apa judul lagu itu? Pernah dengar mungkin ya? Mungkin itu tahun sekitar tahun 90-an ya. Judulnya Takdir Memang Kejam. Pernah dengar ya? Saya masih lagunya masih hafal tuh, karena memang lagu anak-anak muda itu ya Ustadz Iwan ya. Takdir Memang Kejam. Siapa yang nyanyi itu kira-kira? Itu salah satu pejabat, sekarang udah jadi pejabat. Iya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi rukun iman, salah satu rukun imannya yaitu mengimani adanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan yang buruk. Termasuk malam hari ini ya, saya hadir di masjid ini kehujanan gitu, sangat deras sekali. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah ini sudah dicatat oleh Allah SWT 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Bayangkan kejadian sore hari ini yang menimpa kita semuanya, termasuk saya, kehujanan ini adalah sudah dicatat oleh Allah SWT 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Allah Akbar. Bisa nggak jangkau pikiran kita? Nggak bisa kan? Yang bisa menjangkaunya adalah hanya keyakinan dan keimanan kita. Termasuk saya sore ini tidak bawa kitab ya. Kenapa? Karena udah saya foto kitabnya ya. Materi udah saya foto. Ini juga takdir Allah SWT. Seandainya saya bawa kitab, pasti kitabnya akan sangat basah sekali ya. Celana saya aja basah semua, ini masih kebasahan ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, jadi kita harus benar di dalam memahami takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
wa qawluhu wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi hadza ruknun as-sadis, mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk ini merupakan rukun iman yang ke-6, artinya yang terakhir. Wal qadar huwa takdirullah Subhanahu wa taala lima yakunu ila yaumil qiyamati, wa dzalika anna Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqal qalam faqala lahu uktub qala rabbi wa ma aktub qala uktub ma huwa kainun fajaza fi tilka sa'ah bima huwa kainun ila yaumil qiyamati fama asabal insan lam yakun liyakhtauhu wa ma akhtauhu lam yakun liyusibuhu wa qad dzakara hadza fi kitabihi ijmalan faqala alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard fis samai wal ard inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allah yasir. Wa qala ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takdir itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang akan terjadi pada seseorang, pada hamba-hamba Allah SWT, termasuk makhluk Allah SWT, yang terjadi sampai hari kiamat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan al-qalam. Apa al-qalam itu? Pena, ya. Dan Allah perintahkan kepada pena tersebut untuk menulis. Kemudian pena itu mengatakan, Rabbi wa ma aktub, wahai Rabb, apa yang harus aku tulis. Qala, maka Allah SWT berfirman, uktub ma huwa kainun, tulislah apapun ya yang ada, yang ada, suruh tulis semuanya. Fajara fi tilka sa'ah bima huwa kainun ila yaumil qiyamati, dan itu akan terus berjalan, akan terjadi semua itu sampai juga terjadinya hari kiamat. Apapun yang menimpa manusia, perhatikan ini akidah yang benar. Wa ma asabal insan lam yakun liyukhti'uhu, apapun yang terjadi pada diri manusia, yang menimpa manusia, itu sesungguhnya bukan untuk menjadikan dia itu salah. Wa ma akhtauhu lam yakun liyusibuhu, dan apa yang terjadi pada dirinya bukan untuk menghukum dirinya, ya. Karena ini semuanya sudah Allah terangkan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 70, alam ta'lam, apakah kalian tidak mengetahui, annallaha, sungguhnya Allah, ya'lamu ma fis samai wal ard, Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang ada di langit wal ardi, dan apa yang ada di bumi. Inna dzalika fi kitab, sesungguhnya semuanya sudah tertulis dengan rapi, ya, di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, di mana? Lauhil mahfud. Inna dzalika 'ala wa yasir, apa yang terjadi di seluruh pelosok langit dan pelosok bumi itu amat sangat mudah untuk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa membayangkan berapa data besarnya gitu ya, Lauhil Mahfud, yang bisa menyimpan secara rapi dan jelas bukti-buktinya, ya, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, terus itu terjadi pada setiap hamba Allah SWT yang diciptakan.
Bayangkan itu seberapa besar ya Lauhil Mahfuz itu, karena semua yang Allah ciptakan yang sudah jadi ini akan terjadi, namanya takdir yang berjalan pada dirinya, baik itu manusia, baik itu makhluk-makhluk Allah yang lain, semuanya terjadi, dan itu amat sangat mudah sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, ma asaba min musibatin fil ardi, apa yang menimpa pada sesuatu di bumi ini dan juga pada diri kalian, illa fi kitab, kecuali telah tertuliskan, min qabli an nabra'aha, sebelum diciptakannya. Ya, sudah semuanya diciptakan, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap perubahan kulit kita tertulis itu sudah. Ya, yang dulunya mulus sekarang sudah mulai apa? Mengeribut. Dulu rambutnya masih hitam, sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Ya, yaitu sudah mulai memutih. Ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, perubahan demi perubahan. Itu manusia. Semua, tidak hanya manusia tapi semuanya. Ya. Apa fungsinya? Dikatakan dalam Al-Qur'an, ya, fungsinya apa yang terjadi agar tidak menjadi kekecewaan bagi manusia. Ya, di antara fungsi dari takdir itu. Kalau orang sudah belajar tentang takdir, ya. Dan apa yang dirinya menjadi sukses, dia tidak berbangga diri. Ya. Sekarang saya tanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah orang melakukan kemaksiatan itu takdir dari Allah enggak? Nah, takdir enggak? Orang melakukan kemaksiatan takdir enggak dari Allah? Oh, saya maksiat ini, gitu ya. Ini karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hah? Ayo, ada yang bisa jawab enggak kira-kira? Hah? Tidak, ya. Kenapa kira-kira kok tidak? Imannya lemah. Yang lain? Karena apa? Perbuatan setan. Yang lain coba. Kira-kira orang melakukan maksiat di dunia ini takdir dari Allah enggak? Ya. Jadi jamaah hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang melakukan kemaksiatan, ya, orang yang melakukan kemaksiatan itu sesungguhnya bukan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah sesungguhnya menginginkan, ya, takdir itu buruk pada seseorang. Kemaksiatan itu bukan. Jadi ada orang, wah, saya melakukan kemaksiatan ini sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya mentakdirkan kepada diri kita itu adalah kebaikan-kebaikan, ya. Kalau orang yang melakukan kemaksiatan itu sesungguhnya dari mana? Tadi dari setan, ya. Dari apa? Dari setan, ya. Ahata ilmuhu bil umuri wa anfada fi khalqihi sabiqal al maqduri wa huwal jawadul al afu ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah mewujudkan dalam penciptaannya sesuai yang telah ditakdirkan sebelumnya. Dan Allah yang maha dermawan lagi maha pengampun
dalam ayat disebutkan dia mengetahui pandangan-pandangan yang berkhianat, ya, dan segala yang disembunyikan dalam dadanya. Sehingga Allah SWT berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Faqadarna fani'mal qadirun. Lalu kamu tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Jadi beriman kepada takdir itu wajib karena bagian dari rukun apa? Rukun iman, ya. Di dalam sarah, ya, yang disarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini menjelaskan bahwa qadha secara bahasa berarti hukum atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qadha dan qadar masuk dalam istilah kata jika disebut bersamaan, maka kedua kata tersebut saling menjelaskan, namun jika disebut terpisah maka kedua maknanya sama. Takdir atau qadar adalah segala sesuatu yang Allah tetapkan dahulu kala yang akan terjadi pada makhluknya. Sedangkan qadha adalah apa yang telah Allah tetapkan pada hamba berupa ada, tidak ada, dan perubahan. Sehingga kalau dilihat dari penjelasan ini, qadar lebih ada dulu, ya, baru apa? Takdir, ya. Jadi kita ini ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak menginginkan apa? Keburukan pada seorang. Seandainya menurut kita takdir itu buruk, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang mukmin yang benar dalam memahami takdir, itu sesungguhnya bukti cintanya Allah kepada hamba tersebut. Kalau hamba tersebut mau bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak mau bersabar, berarti telah mengingkari takdir, bahwa sungguhnya takdir itu juga harus diimani, takdir yang tidak baik pada diri kita, ya. Orang menganggap perang itu buruk, jelek, tidak disenangi, ya. Ada kematian, ada tangisan, ada cucuran darah, cucuran keringat, ada rumah yang dihancurkan, ada gedung yang hancur. Itu menurut manusia jelek banget itu. Tapi ternyata Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah 216, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa huwa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang. Bayangkan, ya. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci tadi. Dalam tafsirnya peperangan itu tadi menumpahkan darah, gitu, ya. Tapi ternyata dengan perang ini ada tujuannya. Perang ini diantaranya adalah untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Walaupun Islam tidak menganjurkan berperang, tidak ada, ya. Adanya perang itu ketika diserang atau ditantang. Belum pernah Islam ini atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang satu tempat tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam syariat, itu, ya. Jadi dalam Islam yang disebut dengan perang itu masuk dalam kategori apa? Berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka oleh karena itu ya, orang itu harus menyadari bahwa semua takdir itu baik ya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis dikatakan ajibtu lil mu'min innallaha la yaqdi lil mu'min qada'an illa kana khairan lahu. Aku begitu takjub pada seorang mukmin, sesungguhnya Allah tidaklah mentakdirkan suatu untuk seorang mukmin melainkan pasti itulah yang terbaik untuk dirinya. Semua takdir baik untuk orang-orang yang beriman. Ya. Jadi kalau dikatakan aku maksiat ini udah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah menginginkan kemaksiatan. Ya, tidak pernah apa? Menginginkan kemaksiatan kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti silahkan dilihat yang punya kitab aslinya ya, sama sekalian, pembahasan takdir yang utuh pada halaman 100 berapa ini, 173 ya, 473 ya, bab tentang takdir ya, 473, yaitu ketika hadis wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Hadis kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi takdir itu tidak ada yang buruk. Ini yang harus kita pahami ya. Yang buruk hanya pada yang ditakdirkan, yaitu al-maqdur, artinya manusia atau makhluk yang merasakan jelek ya. Takdir jika dilihat dari perbuatan Allah, semua takdir itu baik ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kejelekan itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir Allah itu selamanya tidak ada yang jelek, karena ketetapan takdir itu ada karena rahmat dan hikmat ya. Kejelekan murni itu hanya muncul dari pelaku kejelekan, sedangkan Allah itu hanya berbuat baik saja selama-lamanya. Wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laisa ilaika. Ini hadisnya saya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kebaikan itu seluruhnya pada kedua tangan Allah Subhanahu wa taala, dan kejelekan tidak disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian sekarang pertanyaannya, mengapa Allah mentakdirkan kejelekan? Ya, karena ada hikmah di balik itu semuanya. Yang pertama, agar kebaikan dapat dikenal. Jadi kenapa ada kejelekan? Agar ada apa? Pembanding. Ya, agar kebaikan dapat dikenal. Apabila kejelekan itu banyak, maka kebaikan akan hilang. Apabila kebaikan itu lebih dominan, maka kejelekan akan hilang ya. Maka pada diri kita harus dominan kebaikan. Ketika kebaikan ada pada diri kita, maka keburukan, kejelekan akan hilang. Orang yang gampang melakukan kemaksiatan, maka dia akan terbiasa melakukan apa? Kemaksiatan. Seakan-akan tidak ada hukum itu orang melakukan kemaksiatan ya. Contoh, orang yang melakukan korupsi itu ya, dia mungkin awalnya takut, tapi karena nggak ketahuan akhirnya terus menjadi kebiasaan ya. Setelah menjadi kebiasaan, maka sudah akhirnya itu dibuat bagi dirinya biasa, tidak ada rasa takutnya sama sekali, tidak ada orang melakukan kemaksiatan. Maka jangan biarkan ya kita gampang melakukan apa?
kemaksiatan. Begitu juga orang yang gampang melakukan kebaikan, maka akan sulit melakukan keburukan. Ya. Bagaimana agar kita mudah melakukan kebaikan tapi sulit melakukan keburukan? Maka Allah SWT sudah katakan dalam surat Asy-Syams, ya, qad aflaha man zakkaha, maka amat sangat beruntung orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Artinya orang yang melakukan kemaksiatan tuh, ya, namanya manusia, pasti melakukan tuh kemaksiatan, tidak mungkin. Maka dia segera sadar, bersihkan jiwanya, ya, agar apa? Agar bersih. Qad aflaha man zakkaha. Namun ayat Al-Quran lanjutannya adalah wa qad khaba man dassaha, maka sungguh celaka dan merugi orang-orang yang selalu mengotori jiwanya, yaitu jiwanya tidak pernah dibersihkan gitu. Wajar kalau kita melakukan kemaksiatan itu karena kita punya musuh yang tidak terlihat, namanya apa? Itu iblis dedengkotnya. Ya, iblis itu jamaah sekalian dulu merajai langit. Sebelum bernama iblis namanya apa? Hah? Pernah baca? Sebelum bernama iblis namanya Azazil. Pernah dengar ya? Jadi Azazil itu dahulu merajai langit. Ya, bahkan kesolehannya itu luar biasa. Ketika Allah SWT berfirman, fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kata iblis disematkan pada Azazil karena iblis tidak mau sujud, hanya sekali melakukan maksiat. Bayangkan apa kemaksiatannya, tidak mau sujud, hanya sekali loh, melanggar perintah Allah SWT, tidak mau sujud. Ini ada manusia, ya, manusia yang tidak mau sujud berkali-kali, tidak mau sujud, padahal Allah itu hanya ingin hambanya itu sujud. Itu bagaimana hukumnya gitu ya? Iblis saja yang tidak mau sujud sekali sudah diusir oleh Allah SWT dari surga. Aneka macam kenikmatan dicabut oleh Allah SWT. Maka siapapun yang melakukan kemaksiatan masuk diri kita, itu hilang manisnya keimanan tuh, tidak merasakan sama sekali, ya, dia terbuai dengan kemaksiatannya, dia merasakan maksiat itu. Tapi orang yang terus melakukan kebaikan, maka dia akan merasakan manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah berpikir melakukan kemaksiatan. Maka ketika kita sudah bisa memilih, oh ini yang baik dan ini maksiat, jaga itu jamaah sekalian. Saya pernah sampaikan ya dalam kajian itu bahwa dalam hati kita itu ada yang mengontrol, dalam diri kita itu ada yang mengontrol, ya, yaitu inti dari hati kita. Apa namanya? Pernah ya, saya pernah sampaikan ada namanya lubun. Apa? Lubun. Lubun itu hati yang paling dalam, ya. Hati yang paling dalam inilah yang selalu menasihati diri kita. Maka orang-orang yang mencintai diri kita datang dengan penuh keikhlasan menghampiri diri kita setelah ia mengatakan, saya memberikan nasihat dari lubuk hatiku yang paling dalam. Ini hati, ya, yang selalu menasihati kita itu. Ini melakukan ini dosa, melakukan ini maksiat, ini tidak boleh gitu. Ini hati kita, ini namanya hati kecil. Sehingga Nabi SAW bersabda, iftafti biqalbika, mintalah fatwa kepada hati engkau. Maksudnya hati kecil, ya. Kalau hati yang disebut dengan qalbun itu selalu berbolak-balik. Hati kita yang disebut dengan qalbun selalu apa? Berbolak-balik. Terkadang apa? Melakukan kebaikan, terkadang melakukan apa? Kemaksiatan. Maka kita diajarkan
memohon agar hati kita ini berbolak-baliknya, tapi akhirnya ditetapkan dalam iman dan Islam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Dalam hadis yang lebih sahih lagi dikatakan ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinika wa ta'atika gitu. Karena hati ini berbolak-balik. Tapi kita mohon kepada Allah agar hati kita ini ya berbolak-baliknya akhirnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, lubun. Orang yang punya hati yang mendalam namanya lubun, sehingga Al-Qur'an mengatakan orang-orang yang menggunakan hati yang paling dalam disebut dengan ulul albab. Apa ulul albab itu? Yaitu orang yang menggunakan ya kecerdasannya, yaitu hati yang paling dalam itu yang selalu memberikan nasihat pada dirinya. Yakin jamaah sekalian pernah itu dinasehatin ya, tapi karena ada nafsu maka kalah itu. Semua hamba Allah yang namanya manusia ada yang selalu memberikan nasihat kebaikan tuh. Apa nasihatnya? Nanti malam kamu bangun malam ya, itu nasihat dari hati yang paling dalam pada diri kita. Kemudian kita berdoa, ya Allah bangunkan aku malam. Di malam hari itu ya jam 3 kita terbangun jamaah sekalian. Rasa berat, ngantuk luar biasa ya. Maka disitulah diuji keimanan kita. Kalau kita kalah maka kita tidur kembali, nggak jadi apa? Qiyamul Lail. Padahal malam harinya kita sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa itu sudah dikabulkan. Tapi kita tidak mau menempuh ya takdir yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, malah menempuh takdir yang buruk. Jadi penempuhan takdir buruk itu adalah karena manusia. Ya. Jadi Allah tidak pernah mentakdirkan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek enggak. Ya. Karena manusia itu menempuhnya sendiri. Ya. Kan Allah sudah mengatakan dengan berfirman wahadaina hunajdain, kami beri dua pilihan itu kepada manusia itu ya, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Dan Allah menginginkan kebaikan, tidak pernah menginginkan apa? Keburukan. Nafsu inilah yang akhirnya menjerumuskan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Allah mentakdirkan kejelekan? Supaya manusia menyadari diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar manusia sekali lagi menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa salah, ya Allah, aku melakukan kesalahan ya. Menyandarkan dirinya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, supaya manusia bertaubat segera kepada Allah setelah ia berbuat dosa. Tidak mungkin kita terlepas dari dosa, tidak mungkin. Ya, tidak ada manusia di dunia ini yang terlepas dari namanya dosa. Kenapa? Karena disebutkan kita ini manusia. Ulama mengatakan sumyal insan linisyanihi, dinamakan manusia itu selalu lupa. Sudah taubat ya melakukan dosa lagi, sudah taubat melakukan kemaksiatan lagi. Sampai kapan tobatnya? Sampai kapan? Hah? Tobatnya kita ya dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nyawa itu sebelum sampai gorgoroh masih dikasih ya kesempatan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan mengatakan oh iya tobatnya itu sampai menjelang sakarat ya, udah maksiat aja, itu celaka. Pas maksiat tidak bisa tobat, wah celaka banget itu ya. Kan memang dikasih kesempatan itu sampai nyawa itu gorgoroh ini ya. Ketika sudah sampai gorgoroh tidak diterima tobatnya, sebagaimana Allah contohkan pada Firaun. Firaun itu kematian sudah tinggal dikit lagi
Ya, tidak ada yang bisa menolong sama sekali ketika tenggelam di mana? Di lautan. Kemudian dia mengatakan, ya aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tidak diterima lagi itu. Ya, sudah terlambat. Akhirnya jangan sampai kita mengatakan, oh Allah Maha menerima tobat, aku maksiat. Jangan. Pas maksiat kita celaka kalau sampai dicabutnya nyawanya oleh Allah SWT. Maka hati-hatilah menggunakan usia kita ini, hati-hati betul. Ya, kita tidak boleh akhirnya ketika melakukan kemaksiatan cabut nyawanya oleh Allah SWT. Naudzubillah, teman-teman min dzalik. Kemudian mengapa Allah mentakdirkan kejelekan? Ya, itu diantara hikmahnya banyak meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan dengan berzikir dan juga berdoa. Ya, sampai ada doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, agar kita tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun sekejap mata. Ya jangan ya Allah tinggalkan aku walaupun hanya sekejap mata. Ya artinya kita ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, sama sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmah Allah mentakdirkan kejelekan adalah maslahat besar di balik kesulitan atau musibah yang menimpa, ya. Karena boleh jadi yang jelek itu baik untuk diri kita, ya. Maka mari kita bentengi diri kita itu dengan selalu banyak berdoa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat tenaga doanya itu, ya. Betul-betul agar Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita ini husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, aku meminta kepada Engkau permintaan agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, ya. Wa na'udzubika, dan kami meminta kepada Engkau, ya, berlindung pada Engkau dari min su'il khatimah, dari akhir yang jelek, ya. Jadi yang dihitung oleh Allah SWT itu bukan di awal-awalnya tapi di mana? Akhirnya. Itulah yang disebut dengan manusia itu dihitung, ya, dari akhirnya, ya. Jadi jangan sampai akhirnya malah buruk. Ada orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Masih ingat hadis yang panjang dari Rasulullah SAW, ada seorang hamba yang antara dirinya dan neraka ini hanya satu jengkal saja, ya, hanya satu jengkal antara dirinya dan neraka. Itu artinya dia sudah sebentar lagi ke neraka gitu. Tapi karena takdir Allah Subhanahu wa taala di akhirnya dia menjadi ahli surga. Tapi di sisi lain ada hamba Allah yang tinggal satu jengkal saja ke surga tapi dia menjadi ahli neraka. Itulah yang disebut dengan hamba Allah itu dihitung pada akhirnya, ya. Akhirnya tidak boleh kita mengatakan oh dia ahli neraka, tidak boleh sama sekali. Maka tidak boleh kita ini mendoakan keburukan pada seseorang, ya, tidak boleh sama sekali itu, ya, karena tidak pernah kita tahu di akhir hayatnya betapa banyak orang di awalnya itu luar biasa melakukan kemaksiatan tapi di akhirnya, ya, dia menjadi ahli surga. Kita pernah juga membahas terkait tentang orang, ya, hamba Allah yang paling tinggi melakukan kemaksiatannya siapa kira-kira? Siapa hamba Allah yang paling tinggi melakukan kemaksiatan? Hah? Ya itu, yaitu seorang hamba yang membunuh seorang. Orang yang membunuh seseorang itu sudah melakukan apapun itu biasanya. Mabuk-mabukan udah, judi sudah, zina sudah. Maka paling terakhir, ya, kejahatan seseorang itu membunuh seseorang itu.
Kalau sudah membunuh seseorang, berarti semua kejahatan sudah dilakukan. Sampai-sampai Al-Quran mengatakan, siapa yang membunuh satu orang seakan-akan membunuh seluruhnya. Ya, man qatala nafsan, ya, barang siapa yang membunuh satu jiwa seorang, ka'annama qatalan nasa jami'a, seakan-akan membunuh seluruhnya. Bayangkan tuh, karena memang orang yang membunuh itu kejahatan yang paling tinggi. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, barang siapa yang memberikan kehidupan pada seorang, maka dia seakan-akan menghidupkan seluruhnya. Maka orang yang membunuh itu udah kejahatan paling tinggi. Itu saja orang yang udah membunuh, ya, itu satu orang begitu dahsyatnya hukumannya. Bagaimana kalau membunuh 2 orang, 3 orang, 4 orang? Ini sampai membunuh berapa? 100 orang. Tidak hanya 90, 100 orang. Jadi digenapkan itu. Tapi dia menjadi ahli surga, bayangkan itu. Inilah mengapa tidak boleh mendahului takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasar kamu anak bodoh, nggak boleh itu, ya, kepada anak kita, pada siapapun itu. Oh, itu orang itu pasti ahli neraka, itu nggak boleh. Atau mendoakan keburukan pada satu orang individu, misalnya kita tidak senang, ya, pada seorang siapapun itu, nggak boleh didoakan keburukan itu, walaupun itu kata-kata bercanda. Ya, itu ohaban. Ya, bercanda itu berbahaya, ya. Jadi Allah abadikan dalam surat Al-Hasyr itu, ya, apa yang dikatakan itu boleh jadi ini diizinkan oleh langit, ya. Maka tidak boleh kita ini berkata yang buruk-buruk, harus baik-baik. Itulah yang disebut dengan husnudzon. Istilah kita positif thinking. Nggak boleh husnudzon sama suudzon sama sekali, nggak boleh. Maka panggil anak-anak kita yang baik, solih kesini gitu, solihah kesini. Walaupun kita nggak tahu namanya, boleh jadi lesan kita ini diistijabah oleh langit. Boleh jadi anak-anak yang kita panggil itu, mohon maaf, awalnya nggak solih, tapi dengan panggilan kita sini solih, itu diistijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi Allah berfirman begitu dalam mana itu, dalam surat apa itu, Al-Hasyr kalau nggak salah itu. Iya betul, Al-Hasyr itu, ya. Dalam surat Al-Hasyr itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, bahwa apa yang kita ucapkan sebagaimana, ya, la haqqum mithla ma annakum tantikun, kebenaran yang kau ucapkan. Maka tidak boleh kita mengucap apa sembarangan, kecuali mengucapkan yang baik, ya. La haqqum mithla ma annakum tantikun. Nah, gitu, itu apa namanya, terkait tentang takdir. Ini masih panjang, ya, pembahasan tentang takdir ini hanya mukadimah saja. Sama sekalian, nanti silahkan jamaah sekalian yang mau bertanya terkait tentang takdir yang akan datang, insya Allah, ya. Tapi intinya takdir ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mengimaninya, ya. Bagi seorang mukmin semua takdir itu adalah baik, walaupun kita menganggap itu buruk, tapi itu Allah SWT berikan kebaikan pada hambanya. Maka orang-orang yang merasa takdir itu tidak baik untuk diri kita, maka itu pun juga harus dilalui, dijalani dengan penuh apa? Kesabaran. Jangan kira orang yang ditakdirkan oleh Allah sukses itu bukan ujian-ujian. Di akhir, ya, kajian kita ini saya sampaikan, ada orang yang suksesnya luar biasa, sukses luar biasa di daratan Mesir, sampai dia katakan tidak ada jalan sedikit pun berlubang di negeri kami, maksudnya di Mesir itu, semuanya pasti akan aku tambal, setiap ada lubang akan aku tambal semuanya, ya. Sukses luar biasa, memimpin Mesir, namanya Firaun.
tapi justru kesuksesannya itu menjadikan dirinya hancur dan hina di sisi Allah SWT. Begitu juga orang-orang yang punya intelektual tinggi tapi tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, namanya Haman. Ada juga yang punya doa pasti diistijabah, namanya Bal'an bin Ba'urah. Itu ulama paling terkenal di zaman Nabi Musa, doanya tidak mungkin tidak diistijabah. Silahkan lihat itu kisah ya, Bal'an bin Ba'urah itu ulama ya, ulama ini ya. Kemudian juga ada orang kaya raya tapi kekayaannya menjadi ujian berat bagi dirinya, namanya siapa? Korun ya. Nah, nanti kita kaji lagi ya jamaah sekalian. Saya mohon maaf ya karena ini baru mukadimah terkait tentang takdir ya. Jangan sampai mengatakan takdir itu kejam. Takdir itu anugerah yang Allah berikan setiap detiknya kepada hamba-hambanya. Takdir yang baik itu datang dari Allah SWT, takdir yang buruk itu datang ya pada jiwa kita sendiri. Ini keburukan bahwa Allah takdirkan sebenarnya yang baik, tapi ada hamba Allah yang mengambil jalan ya kemaksiatan, kejelekan tadi itu ya. Falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, orang-orang yang mengambil apa namanya keburukan itu ya, itu sesungguhnya mengotori dirinya karena mengikuti iblis ya, hawa nafsu ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadana wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi